Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Maka kata alhamdulillah mewakili rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di dalam surga. Saudaraku para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, tema kita kali ini adalah memaknai musibah. Kata musibah berasal dari bahasa Arab yang bermakna mencapai sesuai dengan target, mencapai sasaran, bisa bermakna kecelakaan atau bencana. Walau di dalam Al-Quran, kata musibah juga dipakai dalam kejadian yang baik maupun yang buruk yang menimpa seseorang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik." Apa saja nikmat yang engkau rasakan adalah dari Allah, dan apa saja bencana, musibah yang menimpa, maka itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memaknai musibah? Yang pertama, musibah itu adalah untuk mengangkat derajat, lirafid derajat. Siapapun yang diberikan musibah oleh Allah, salah satu tujuannya adalah Allah ingin mengangkat derajatnya. Apakah dia mampu lolos dari musibah itu? Apakah dia mampu lolos dari ujian itu? Maka disitulah poin bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita. Yang kedua, musibah itu adalah ujian. Dan setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap manusia Allah berikan ujian yang berbeda-beda. Karena ujian adalah, musibah adalah ujian, maka semua manusia terkena. Sampai kepada Rasulullah Muhammad dan para nabi-nabi yang lain juga diuji. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Faqala al-anbiya. Beliau menjawab, para nabi. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah, jika dibandingkan ujian yang kita rasakan, yang kita alami, dengan ujian yang dialami oleh para nabi, itu belum sebanding. Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Nabi Yunus alaihissalam diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah. Nabi Ayub diuji oleh Allah. Nabi Ayub itu berat ujiannya. Beliau kemudian diuji dengan ludesnya hartanya. Belum selesai kesedihan dengan ludes hartanya, Allah kemudian beri ujian yang kedua dengan kematian anaknya. Belum selesai ujian tersebut, Allah berikan lagi penyakit. Begitu berat ujian. Yang ketiga, kenapa Allah memberi musibah? Karena ingin Allah memberikan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yusibahu minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah memberi musibah. Salah satu contoh, kisah seorang penjual kue. Penjual kue ini rajin sholat. Bahkan dia sering tahajud. Di malam itu dia tahajud. Dan memang di kampung itu adalah rata-rata pekerjaannya penjual kue. Dan ada mobil khusus yang menjemput mereka di pagi hari jam 7 sesuai dengan kesepakatan. Siapa yang terlambat akan ditinggalkan. Tersebutlah bahwa penjual kue ini di malam hari dia tahajud dan berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan kue saya ini laku dan keuntungannya banyak."
Bahkan di sebuah hari dia sholat berjamaah. Dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan keuntungan yang besar. Namun apa yang terjadi? Di pagi hari dia berjalan menuju ke tempat di mana teman-temannya pun menunggu mobil tersebut. Dan ketika dia berjalan, ternyata kakinya terpeleset karena jalannya licin. Akhirnya kue itu tumpah, bercampur dengan lumur. Tidak ada yang bisa diambil. Apa yang terjadi pada dirinya? Dia marah, ya Allah, kau tidak adil. Aku sudah sholat, aku sudah tahajud, aku sudah sholat berjamaah. Kenapa engkau tumpahkan tape saya? Berapa banyak kawan-kawan saya yang tidak sholat, kenapa bukan dia yang kau tumpahkan tape kuenya? Kenapa saya? Itu dalam batinnya menyalahkan Allah. Ya Allah, kau tidak adil. Sampai dia balik ke rumahnya, ketemu dengan istri-istrinya pun dimarahi, ketemu dengan anaknya, anaknya pun dimarahi, bahkan kucingnya yang lewat pun kucingnya ditendang. Andai kata kucing itu bicara, tentu dia berkata, apa salah saya? Tetapi begitulah ketika hati seseorang gundah gulana, menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, menyalahkan musibah. Akhirnya 2 jam kemudian dia ingin mendengar musik. Tetapi apa yang beliau dengar ternyata adalah berita kecelakaan. Pada hari ini setelah terjadi kecelakaan, mobil yang ditumpangi oleh penjual kue itu masuk ke dalam jurang dan semua penumpangnya itu meninggal. Dia langsung sujud syukur, ya Allah, untung kau tumpahkan kue saya. Andai kata tidak, maka saya pun bagian dari mereka yang kecelakaan. Ya Allah, kalau begini jadinya kau tumpahkan lagi, ya Allah. Kau selamatkan saya, Allah. Intinya musibah ini terjadi karena ingin Allah memberikan kebaikan kepadanya. Begitulah kita memaknai musibah. Saudaraku, para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, musibah itu terjadi karena Allah mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya, dia akan memberikan musibah. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan musibah itu, maka Allah ridha kepadanya. Waman sakhita falahus sukh. Tapi siapa yang murka, maka kemurkaan juga baginya. Jadi ketika musibah hadir, maka salah satunya adalah Allah mencintai kita. Musibah itu adalah tanda cinta. Seorang pasangan suami istri kemudian menarik tangan suaminya, lalu berkata, wahai suamiku, ayo kita pengadilan, kita bercerai. Kenapa? Kau tidak dicintai oleh Allah. Buktinya selama kita nikah, kamu tidak pernah diuji oleh Allah. Kamu tidak pernah sakit, kamu tidak pernah kena musibah. Ditariklah tangan suaminya, dia berjalan. Akhirnya suaminya pun kena musibah. Apa musibahnya? Kakinya kemudian terkena batu besar dan berdarah. Dia berkata, wahai suamiku, ayo kita pulang. Musibah telah hadir, ini tanda cinta tanda cinta Allah kepada kita. Maka saudaraku, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwa musibah hadir karena Allah mencintai. Selanjutnya, ada memang musibah. Musibah itu adalah siksaan. Sebagaimana umat-umat terdahulu, Allah berikan dia siksaan karena begitu banyak maksiat yang dilakukan. Misalnya umat Nabi Lut, mereka dengan sesama jenis diberikan peringatan, mereka tidak sadar bagaimana Allah memberikan musibah kepadanya. Bayangkan tanah yang kita injak ini Allah angkat ke langit. Lalu kemudian Allah balikan dan timpakan kepada mereka kaum yang durhaka. Bukan hanya sampai di situ, Allah menurunkan hujan dari batu-batu yang panas. Musibah terkadang dia adalah siksaan kepada siapa? Kepada mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu musibah juga terkadang menjadi penghapus dari dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza maridal abdu salasata ayamin kharajat min dzunubihi kayaumi waladatuhum. Ketika seorang hamba diberikan penyakit oleh Allah, lalu dia sabar menerima dengan baik, maka keluar dari tubuhnya dosa-dosanya sebagaimana ia keluar dari perut ibunya. Maka musibah terkadang menjadi penghapus dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu musibah menjadi peringatan.
bagi orang-orang yang lupa. Nah, dari semua yang telah saya sampaikan ini, lalu bagaimana kita menghadapi musibah itu? Pertama, jika dia adalah siksaan, maka jalan keluarnya adalah taubat kepada Allah. Maka para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, mereka yang maksiat, ayo kita taubat sebelum datangnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh saja bukan hanya menimpa bagi mereka yang bermaksiat, tapi bisa saja menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Solusi daripada siksaan itu adalah kembali kepada Allah dengan bertaubat. Yang kedua, jika musibah itu adalah ujian, musibah itu adalah untuk mengangkat derajat, jika musibah itu adalah tanda cinta Allah kepada kita, jika musibah itu adalah Allah ingin memberikan kebaikan kita, maka solusinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan salat. Coba kita mereview bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan ludesnya hartanya, kematian anaknya. Bahkan dalam sebuah kisah dikatakan bahwa Nabi Ayub itu anaknya meninggal 12. Dan meninggalnya itu sekaligus. Siapa yang tidak sedih? Satu anak meninggal itu membuat kita sedih. Ini 12. Bagaimana caranya ketika anak itu kemudian makan bersama, tiba-tiba bangunan yang ada di atasnya roboh dan mengenai semuanya meninggal. Itu kan kesedihan yang luar biasa, ujian yang berat. Tetapi sekali lagi Nabi Ayub tidak mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau timpakan ini?" Tapi dia berkata, "Ya Allah," di malamnya dia bangun bermunajat kepada Allah. "Ya Allah, tunjukkan kepada aku nikmat yang mana lagi yang belum aku syukuri." Selalu mencari nikmat mana yang harus saya syukur, bukan memikirkan nikmat yang telah hilang. Begitulah kesabaran Nabi Ayub. Tetapi di samping itu bukan hanya sekedar dia sabar, tetapi dia berdoa. Kita kenal ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayyuba iznada rabbahu anni masani dur." Ketika Nabi Ayub berdoa, "Ya Allah, aku tertimpa penyakit. Engkau yang maha penyayang di antara semua yang penyayang." Itu dijawab oleh Allah, fastajabna. Dalam kaidah kalau dia menggunakan fah di situ, itu tidak butuh waktu. Beda kalau dia wastajabna, dia butuh waktu. Mungkin 1 jam, 2 jam. Apalagi kalau mengatakan summastajabna, dia waktu 1 hari, 2 hari. Tapi fastajabna itu langsung dijawab oleh Allah. Fastajabna lahu. Kami terima doanya. Wa kasyafna ma bihi min dur. Kami lenyapkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'hum. Dan kami kembalikan keluarganya bahkan lipat 2 kali. Kesabaran Nabi Ayub membuktikan bahwa ketika Allah uji dengan penyakit dan ketika dia sembuh dan dia bercampur dengan istrinya, ingat, setiap kali istri Nabi Ayub itu melahirkan selalu kembar. Lahir kembar, lahir kembar. Dan berapa kali melahirkan itu 12 kali. Inilah makna ayat Allah. Wa atainahu ahlahu, Allah kembalikan keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum, bahkan lipat 2 kali. Begitulah Allah memberikan solusi dari semua orang-orang yang diberi musibah tetapi dia bersabar. Solusi yang kedua adalah sholat. Maka apapun musibah yang menimpamu, minta tolonglah kepada Allah lewat sholat. Coba kita lihat kisah daripada Nabi Zakaria. Seorang nabi yang lama tidak punya anak. Orang mengatakan tidak mungkin Nabi Zakaria punya anak. Usia sudah tua. Istrinya sudah menopause, rambut sudah memutih, kulit sudah keriput. Orang mengatakan mustahil, impossible, dia punya anak. Tidak mungkin. Tetapi ada 2 kekuatan besar yang diperhadapkan kepada Allah. Lewat apa? Lewat doa dan sholat. Dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku keturunan dari sisimu, engkau yang maha menerima doa. Walau orang mengatakan tidak mungkin, dia berdoa. Ya. Bukan hanya sekedar berdoa, dia sholat. Maka Allah jawab permintaan Nabi Zakaria ketika dia sholat. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab annallaha yubashiruka biyahya. Dia lagi sholat, dipanggil oleh malaikat. Wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Dia lagi berdiri sholat di mihrab. Annallaha yubashiruka biyahya. Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira dengan kelahiran Yahya, bahkan langsung dengan namanya. Maka saudaraku para
pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, jika orang mengatakan tidak mungkin kau punya mobil, apa pekerjaanmu? Tidak mungkin kau bisa melamar seorang gadis, dia kaya. Jika orang mengatakan tidak mungkin kamu bisa menginjakkan kaki di tanah suci lewat haji dan umrah. Jika orang mengatakan tidak mungkin, maka yang mampu menjawab ketidakkemungkinan itu adalah doa dan sholat. Doa dan sholat. Bahkan ketika kita lihat bagaimana Allah memberi ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Keinginannya agar dia punya anak dikabulkan oleh Allah. Tetapi datang lagi ujian. Apa ujiannya? Wahai Ibrahim, tinggalkan anakmu di dekat Ka'bah. Itu kan ujiannya berat. Kehadiran anak lama dinantikan. Setelah hadirnya anak, diberi perintah oleh Allah, tinggalkan anak. Sebenarnya Ibrahim alaihissalam tidak tega, tetapi cintanya kepada Allah jauh lebih dalam ketimbang kepada yang lain, termasuk kepada anaknya. Maka dia tinggalkanlah anaknya, dia berjalan menuju ke Mekah. Tapi ingat, ketika Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan istri dan anaknya di dekat Ka'bah, sesuai perintah Allah, disitulah dia berdoa. Lagi-lagi doa. Beliau mengucapkan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keluargaku. Siapa yang dimaksud sebagian? Min zurriyati, keluargaku. Itulah Ismail kecil. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci, yaitu Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Itu agar mereka mendirikan salat. Coba bayangkan, meninggalkan anak di dekat Ka'bah, tidak ada manusia, nyaris tidak ada kehidupan. Tidak ada tanam-tanaman. Justru doanya adalah Rabbana liyuqimus shalah. Itu agar mereka mendirikan salat. Barulah yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah sebagian besar hati umat manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan. Coba bayangkan, doa yang pertama adalah salat. Andai macam kita meninggalkan istri dengan posisi yang sama dengan Nabi Ibrahim, mungkin doa kita, ya Allah jaminlah makanannya, ya Allah jaminlah kehidupannya, ya Allah selamatkanlah ia. Tapi justru yang didoakan adalah Rabbana liyuqimus shalah. Begitu pentingnya salat. Maka seorang Syekh Al-Alimul Allama Kiai Al-Hajj Andre Gruta Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi, seorang ulama Bugis yang merupakan pendiri pondok pesantren As'adiyah, beliau pernah mengatakan dalam pengajiannya dalam bahasa Bugis, beliau mengatakan moniluturial leteri uwaye tibo bara api narikoderan sempajang ajalal macueri. Apa maknanya? Moniluturial, dia mampu terbang di angkasa, begitu hebatnya dia. Leteri riwaye, dia mampu berjalan di atas air. Tibo bara api, dia mampu memakan bara api dan tidak terjadi apa-apa, begitu hebatnya. Tapi narikodenan sempaja, kalau dia tidak sholat, ajalal macueri, jangan kau ikuti. Pesan singkat tetapi penuh makna, bahwa jangan ikuti orang-orang yang tidak sholat. Begitu pentingnya sholat. Nah, kita kembali kepada kisah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Siti Hajar kemudian kehabisan bekal, Ismail pun menangis. Akhirnya Siti Hajar kemudian berlari ke Bukit Safa mencari air. Dia tidak menemukan. Berlari ke Bukit Marwah pun dia tidak menemukan. Bahkan 7 kali bolak-balik dia tidak menemukan air. Dan ketika tidak lagi mendengar tangisan anaknya, dia khawatir jangan-jangan sampai anakku ini meninggal. Jangan-jangan sampai ada kejadian apa-apa dengan anakku. Dia berlari. Kenapa Ismail berhenti menangis? Ternyata Siti Hajar menemukan ada air yang muncul dari pasir persis di bawah telapak kakinya.
Itulah yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam. Siti Hajar mengatakan Zam-Zami berkumpul. Ahli sejarah mengatakan andai kata Siti Hajar kemudian tidak membuat dia semacam tunggukan, maka tentu dia akan menjadi sungai. Maka Zam-Zami berkumpul menjadilah sumur air Zam-Zam. Itu artinya Siti Hajar tidak menemukan air, tetapi Allah pertemukan ia dengan air. Itu beda. Siti Hajar tidak menemukan air, tetapi Allah pertemukan. Maka orang-orang yang baik sholatnya, Allah akan pertemukan dengan rezekinya. Orang-orang yang baik sholatnya, Allah akan pertemukan dengan apa yang dia inginkan. Sebagaimana Nabi Zakaria tadi, ketika dia menginginkan anak, Allah pertemukan ia dengan harapannya. Maka para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah solusi daripada semua musibah. Maka filosofi daripada sa'i, kita belajar dari filosofi sa'i. Ya, mulai dari Bukit Safa. Safa itu artinya kesucian. Lalu kemudian 7 kali bolak-balik itu adalah usaha tiada henti yang disertai dengan doa. Sampai di Marwah, Marwah itu artinya kesempurnaan, keberhasilan, kesuksesan. Dia adalah Marwah. Maka agar mendapatkan kesuksesan harus dimulai dari niat yang suci, usaha yang tidak mengenal lelah, sebagaimana Siti Hajar berlari 7 kali, disertai dengan doa, sebagaimana orang-orang yang sa'i, maka Allah akan memberikan muru'ah. Allah akan memberikan kesuksesan. Maka kesimpulan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa kesimpulan musibah yang menimpa kita membuat kita belajar. Jika ia adalah kejadian itu mengenai kita, belajarlah. Apakah saya ini orang beriman? Ya, sebagaimana Allah sampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira setelah mereka mengatakan aku beriman lalu mereka tidak diuji? Pasti diuji. Pasti diuji. Nah, maka kalau orang beriman terkena musibah, itu adalah ujian. Tetapi kalau orang yang penuh dengan maksiat lalu kemudian kena musibah, maka itu adalah siksaan. Tapi ketika ada orang yang bertobat dari dosa-dosanya lalu kemudian terkena musibah, boleh jadi itu adalah penghapus dari dosa-dosa. Begitulah cara kita memaknai musibah. Maka ada sebuah ungkapan yang mengatakan, musibah yang menimpamu tetapi mendekatkan dirimu kepada Allah, jauh lebih Allah cintai ketimbang kenikmatan yang Allah berikan kepadamu tetapi melalaikan engkau kepada Allah. Maka pada intinya adalah musibah itu jika mendekatkan dirimu kepada Allah itu luar biasa. Tapi ketika ujian itu ternyata menjauhkan, bahkan kenikmatan itu menjauhkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita sekalian, sehingga kita mampu memaknai musibah dengan baik. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.